Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Manajemen gadget sahabat MK yang masih kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Pak Wasmin, Bu Lilis, pada tadi grow begitu ya, kita lanjutkan. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu, mohon izin beberapa interaksi yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Masih soal kekhawatiran, nampaknya beberapa yang masuk di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari 08179 sekian. Katanya anak saya ini senang membuat konten YouTube dan cukup terampil di depan kamera. Tetapi jika sudah sekolah online, Zoom-nya ini tidak mau on kamera katanya. Sekarang uji coba tatap muka malah nggak mau sekolah pada akhirnya. Kira-kira solusinya seperti apa? Eh, jadi pada akhirnya anak ini seperti enggan ketemu orang di dunia nyata. Apakah ini bisa dihipnoterapi katanya atau harus dilakukan terapi-terapi apa karena jadi khawatir orang tuanya? Silakan Bu Lilis, Pak Wasmin. Ya, jadi tadi kalau misalnya untuk karya kita akomodir dalam artian nanti itu dijadikan pelatihan. Kalau saya sih pelatihan kecerdasan finansial, di mana anak misalnya kalau berkarya di YouTube misalnya satu karya di-upload kita apresiasi. Kalau saya sih biasanya dengan langsung langsung cash and carry misalnya uang disesuaikan dengan karya. Ya, baik. Nah, yang berkaitan dengan tidak on cam, nah sekarang emang ada aturan kalau yang namanya webinar atau yang namanya sekolah itu syaratnya adalah daftar kehadiran itu dengan ada kamera ya on cam. Nah, nanti misalnya kalau tidak on cam berarti dia dinyatakan misalnya tidak masuk gitu tidak ya. masuk kelas. Tidak masuk kelas. Dia pergi ke sekolah, masuk gerbang, tapi kalau nggak on cam dianggap tidak masuk kelas. Tidak masuk kelas. Nah, ini nanti kerjasama dengan sekolahnya, buat aturan di sekolahnya. Kalau ada anak yang on cam, mungkin nanti sanksinya berupa apa ya? Karena ini kan berkaitan dengan sekolah. Nah, kemudian kalau misalnya tadi anaknya sekarang sudah mulai masuk, dia malah nggak mau di rumah, ya di rumah dia diibaratkan kan kalau nggak pergi sekolah karena biasanya sakit ya Pak Wasmin kebanyakan gitu. Kalau izin kan emang orang izin keluarga nggak ada kan, sakit. Nah kalau sakit kita posisikan anak tersebut sakit gitu. Jadi kalau sakit no gadget, Pak Wasmin harus istirahat, makanan kita sajikan gitu ya. Nah itu. Nah nanti kalau misalnya si gadgetnya nggak bisa, mereka juga nahan. Ada wifi-nya dicabut, kalau data jangan dikasih misalnya datanya gitu. Jadi kita juga harus posisikan ya kamu kalau nggak mau sekolah nggak apa-apa, hidup ini bebas. Apalagi Gen Z, Gen Alpha ini kan karakteristiknya dia sangat alergi dengan aturan ya Pak Wasmin. Pengen hidupnya itu pengen bebas gitu. Nah kita gunakan logika mereka, silakan bebas, tapi bebasnya itu fair loh, dalam artian nggak ada yang dirugikan. Nah kalau misalnya dia nggak mau sekolah, ada loh yang dirugikan. Siapa? Orang tua, kan orang tua bayar SPP juga, bayar gitu ya. Jadi sekolahnya di negeri udah dibayar pemerintah, sama itu dari pajak rakyat malah. Iya, itu lebih parah, itu bisa pajak rakyat ya, nggak amanah gitu. Kadang kita itu emang juga malas untuk sekolah, silahkan, tapi yang penting adalah bertanggung jawab. Jadi itu juga pembelajaran untuk bertanggung jawab. Silahkan misalnya mau di rumah, tapi fair dong, nggak ada yang dirugikan. Kamu misalnya pengen bebas nggak sekolah, tapi orang tua juga masih ada edukasi mengajarkan, ya tanggung jawab dong, menerima konsekuensi. Kalau nggak sekolah di rumah aja berarti sakit ya. Kalau sakit no gadget. Nah kalau misalnya nggak mau, misalnya pasti kan arahannya ke gadget ya nggak bisa gitu. Nah gimana caranya? Misalnya tadi gadget kalau nggak bisa diambil ya cabut wifi-nya, kemudian datanya cabut. Kemarin juga anak saya juga dia lagi megang handphone, tiba-tiba gurunya menginfokan ke saya, Bu, anak ibu belum mengumpulkan tugas katanya gitu. Nah pas saya lihat emang dia bukan mengerjakan tugas, tapi dia lagi main TikTok. Ya udah kena sesuai dengan kesepakatan gitu, diambil kan udah ada kesepakatan, terus dia mutung gitu ya. Dia ke kamar, terus dua hari nggak nanya saya, ya biarin aja, kalau saya biasa aja.
Mei mau nggak mau, ya udah kan saya biasa aja, wong juga biasa kok gitu. Tapi sudah Mhm. 2 hari dia juga akhirnya deketin, Bun kita ini yuk ya. Terus saya bilang kemarin kemana, hehehe katanya gitu. Jadi kita harus tegas kepada anak, mengajarkan tadi konsekuensi tanggung jawab. Ya silahkan Mhm. yang mau sekolah, karena emang kalau anak sekarang, dan emang sih ke anak itu nggak boleh, anak sekolah itu nggak boleh dipaksa gitu ya, dalam Ya, artinya dipaksa itu di sampai ayo gitu, diseret-seret kayak gitu. diseret gitu. Tapi kita lakukan aja tadi, iya silahkan. Hidup ini bebas, kayak saya juga ke anak saya, hidup ini bebas. Kamu misalnya ketika ada tugas dari bu guru, tapi kamu malah main eh, TikTok yang tidak mana, ya kamu terima konsekuensinya, kan sudah tahu gadgetnya diambil gitu ya. Eh, Terus udah Ya. gitu, ya tapi aku sekolah gimana gitu. Saya bilang sekarang sudah jam tidak sekolah gitu, karena tugas tadi asinkronus ya. Jadi asinkronus itu guru tidak langsung berhadapan dengan anak. Mhm. Kemudian pas gurunya disuruh ngisi pendikar, anak saya beralasan, Bu, maaf ya, handphone saya disita sama orang tua saya. Saya jelaskan ke gurunya, iya Bu disita, tapi saya bilang kalau mau mengisi pendikar silahkan pakai handphone Bunda. Tapi dianya Mhm. malah mau tunggu, nggak apa-apa saya bilang. Jadi kalau misalnya dia nilainya emang dikurangi nggak apa-apa, dia belajar konsekuensi, biarin aja Mhm. gitu. Ya artinya Bu Lilis sudah mencoba memilih pendidikan karakter, lebih memprioritaskan pendidikan karakter ketimbang akademik. Ya, Mhm. ini menjadikan kita orang tua jadi lebih tegas gitu. Karena banyak orang tua tidak bisa tegas karena ketakutan akademiknya tertinggal, Ya. sementara karakternya diabaikan. Hmm. Itu kan Mhm. karakter tidak tanggung jawab, Hmm. karakter abai, Hmm. karakter tidak amanah. Itu kan harus dididik gitu. Hmm. Saat mendidiknya itu akhirnya kan kita bergaining tuh, tarik menarik, tawar menawar antara karakter yang kita didik atau Aha. akademiknya yang ketinggalan. Hmm. Nah, kalau tadi contoh Bu Lilis mencontohkan itu kita nggak masalah akademiknya ketinggalan. Karena juga belajar juga karakter malah lebih dasar ya, saya Iya, pikir. Jadi betul. bukan berarti dia nggak sekolah nggak belajar. Itu belajar tanggung jawab itu, Belajar menerima konsekuensi. konsekuensi. Ya pilihan kamu begitu, silahkan terima pilihannya aja, lakukan aja pilihannya. Saya juga nggak akan marah, silahkan lakukan gitu. Kayak kemarin ke kamarnya dia anteng main handphone, terus wow mau kenanya berantakan. Saya bilang Mhm. oke, sini dulu gadgetnya, nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah beres. Kalau misalnya 1 jam belum beres juga, berarti pertanda itu tidak butuh lagi. Dan kalau tidak butuh lagi, saya akan infakkan, kan itu mau kena sejadah gitu Quran. Saya akan infakkan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Keluar aja, terus dia mukanya ya butuh gitu ya. Pas 1 jam saya cek, alhamdulillah sudah rapi. Gitu. Ya Malah karena sudah rapi, ya saya kasih lagi gadgetnya. Gitu. malah lagi Mhm. beger kayaknya ya. Dulu dulu waktu SD Iya, kelas 4, kelas 5 enggak ya. Sekarang kelas 6 iya. deh. Jadi lagi dia itu, Lagi aku tuh bukan anak-anak lagi, tapi kenyataannya masih perilakunya seperti anak-anak. dulu sih nggak terlalu membantah seperti itu. Nah, Sekarang mungkin lagi lagi iya, lagi masa menstruasi sudah ya, sudah hampir iya, beberapa bulan yang lalu ya. iya. Jadi Mhm. nampaknya emang lagi Nah, lagi biasanya butuh emang ya. emang yang bermasalah itu anak-anak yang ini loh, Sedang yang sedang SMP gitu ya. Kalau anak Ya. yang misalnya sudah kuliah, anak saya yang kuliah SMA itu sudah mulai stabil gitu ya, dia sudah bisa Mhm. manajemen. Nah ini anak-anak yang, saya kan anak SMP ada 3 nih ya, anak Ya. SMP 2, dua SD 1 satu. yang jaraknya deket-deket gitu, cuman setahun 2 tahun. Nah itu emang lagi masa begini, masa kita butuh manajemen banget, butuh Mhm. masa disiplin, masa nanti mentoring ke anak-anak gitu. Iya. Ya. Karena kalau nggak kita los ya dia akan ya seenaknya gitu. Mhm. Baik-baik, alhamdulillah. Itu untuk sahabat kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita sapa kembali mungkin ya, yang sudah bergabung Bu Lilis, Pak Wasmin. Sebelum dilanjutkan, ada sahabat kita, sebentar. Nenek Winda dari Jatinangor. Kalau Nenek Winda ini, saya seorang nenek, gaptek, sangat gaptek sekali. Tapi sekarang merasa khawatir, terutama dengan masa depan anak cucu kita. Tadi kan memang nanti ke depannya ini akan lebih banyak yang berperan ini seperti robot begitu ya. Kira-kira bagaimana menyiapkan anak dan cucu kita agar mereka juga pada akhirnya nanti
siap untuk bersama di kehidupan itu karena mereka butuh pekerjaan juga, butuh nafkah juga untuk hidup. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang nenek katanya di Ya, Jatinangor Winda? luar Silakan. biasa ya Nenek Winda ya tadi ya. Mhm. Jadi Nenek Winda kemungkinan kalau nggak X generasi baby boomer ya. Iya. Generasi Mhm. baby boomer itu lahir di sebelum 64. X itu di 65 sampai tahun 9 bukan 9 7 80-an. 80-an ya. 77 80-an bener. Mhm. Nah, biasanya kelebihan baby boomer dan generasi X ini justru ke karakter. Dimana kalau zaman saya itu saya makanya dulu kelebihan zaman saya itu anak-anaknya kayak saya, orang tua saya nasehat mempan Pak Wasmin. Misalnya kamu itu perempuan, perempuan itu sesukses apapun nanti kamu harus bisa di dapur, di kasur, di sumur gitu. Nah, itu nerap ke saya Pak Wasmin ya. Mhm. Nah, sementara kalau cucunya mungkin kalau nggak Gen Z, Gen Alpha ya cucunya gitu. Nah, ini saya pikir setiap zaman ada kelebihan. Nah, nenek mungkin kekurangan generasi saya teknologi mungkin ya. Tapi kelebihan kita adalah di karakter. Nah, bagaimana seorang nenek untuk mendampingi anak di masa depan? Nah, untuk teknologi ya bisa didelegasikan Pak Wasmin, bisa misalnya nanti. Nah, nenek pendidikannya kemana? Ke karakter aja gitu, kedisiplinan, pembiasaan, tanggung jawab gitu ya, kerja keras. Karena Yes. baby boomer sama X itu terkenal Pak Wasmin kerja keras gitu. Iya. Mhm. Nah, itu yang yang dilakukan dengan cucu. Nah, kalau misalnya untuk teknologi nanti bisa jadi ya kayak klien saya, neneknya belajar ke cucunya. Misalnya gini, kayak ibu saya aja gitu, misalnya kata cucu saya, Nek, IG-an, Nek, Facebook, dibuatin terus diajarin gitu ya. Nah, untuk berkaitan itunya mungkin anak-anak sekarang bisa mengajarkan ke neneknya gitu ya. Mhm. Tapi untuk yang karakter malah neneknya yang mendampingi anak. Jadi kedisiplinan, kejujuran, sopan santun. Jadi jangan sampai hilang gitu sehingga Betul. nanti anak kita di teknologi oke luar biasa dia belajar sendiri, kemudian di karakternya juga bagus. Itu Iya. Pak Wasmi. Mhm. Jadi bagaimana nanti ketika seorang nenek berperan untuk membantu pembangunan masa depan anak bukan di kecerdasan akademik atau di digitalnya, Mm-mm. tapi Ya. di membangun kedisiplinannya, kemandiriannya, kebersihannya. Mhm. Nah, caranya tadi udah disampaikan Bu Lilis. Ya pertama kita belajar teknologi ke dia, tapi ada satu sebetulnya kalau ini saya tambahin dari Bu Lilis tadi. Kalau nenek-nenek tahu ya, sapi zaman dahulu itu supaya dia jinak itu sapinya dicocok ininya hidungnya. Itu Hidungnya dibolongin ya? dibolongin, kemudian tali masuk ke sini, kemudian ke leher. Soalnya kalau nggak lewat hidung itu langsung ke leher, itu nggak kuat kita narik itu. Kalau sapinya lari kita tarik cuman di leher doang nggak kuat. Jadi Mhm. sapi itu bisa jinak dengan tali tambang itu bukan karena talinya ngikat di leher. Ini banyak yang nggak tahu nih orang-orang sekarang. Kalau Iya. orang dulu tahu. Jadi ketika kita tarik itu bukan karena lehernya kecekek, bukan. Tapi Tapi karena hidungnya. ada di hidung itu ada tali yang menghubungkan ke Kayaknya hidung. dia kalau narik diri sendiri sakit banget Sakit, ya ya. si kasapinya. Jadi Sakit. akhirnya mikir jangan narik-narik soalnya sakit juga Sakit gitu ya. ya. Nah ini karena ke Nin ya logika ini saya pakai ya. Iya. Nah ini sampai muncul istilahnya seperti sapi dicocok hidungnya. Artinya dia nurut sekali seperti Iya. sapi dicocok hidungnya. Mhm. Nah sebetulnya ini anak bisa kita cocok hidungnya, ini bahasa kasarnya ya. Dengan apa mencocok hidung anak? Dengan gadget. Karena anak itu kalau gadgetnya udah diambil itu seperti sapi yang Iya. dicocok hidungnya. Ya kayak kemarin anak saya Ya. 2 hari loh. Misalnya ada saya seneng gitu, ya biarin aja. Kalau saya kan sih nggak ada masalah. Handphone kan di kita kan? Iya, biarin aja gitu. Nah, pas 2 hari dia akhirnya juga 1 hari sih sebenarnya dia sudah deketin Bun, ya Bun please saya bilang. Bunda harus konsisten kan 2 hari. Kalau Bunda nggak konsisten berarti Bunda kata-kata Bunda tidak sesuai dengan perbuatan Bunda. Kamu nggak akan percaya ke Bunda dong gitu. Karena itu udah kesepakatan. Bunda gitu. Jadi awalnya dia nego juga gitu ya. Nah itu. Jadi kalau
sapi dicocok hidungnya itu mau melakukan apa saja itu, Iya. mau bajak sawah, mau ngangkat Meskipun barang. mungkin mereka meskipun melakukan itu tuh bukan karena kayak misalnya anak saya bangun misalnya kan, kalau misalnya nggak tahajud handphonenya misalnya disita contohnya. Nah itu meskipun tahajudnya mungkin bukan Terpaksa awalnya. Ya tapi biar kan nanti untuk lama-lama terbiasa juga. pembentukan kebiasaan kan emang dimulai dari terpaksa, biasa, luar biasa gitu. Memang dimulai dari terpaksa. Jadi Iya. motivasi dalam hal kedisiplinan itu tidak ada yang internal. Hampir semua motivasi kedisiplinan awalnya eksternal. Ya. Mhm. Kemarin kita diskusi ya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata tidak ada yang sungguh-sungguh intrinsik sebetulnya. Kata Profesor Ishak, beliau cukup kritis mengkritisi kita yang entah sekedar menyelidiki cara berpikir kita. Beliau waktu itu menegasikan tidak ada motivasi intrinsik katanya begitu. Nggak ada motivasi intrinsik, semua motivasi ekstrinsik. Sok maneh kuliah ka dieu motivasi intrinsik ekstrinsik. Hoyong naon ijazah kan hoyong eta ekstrinsik gitu kan gitu. Kerja hoyong naon Hoyong gitu, naon hoyong kan eta. ada kan ekstrinsik, Eta teh teu aya nu apa? intrinsik. Lembaran, ya. Kalau beliau tidak ngomong gitu sambil saya mikir ibadah juga ekstrinsik sebetulnya ya. Iya, itu kan Pengen ibadah. surga. Iya. Ya pengen ngeliat wajah Allah ya ekstrinsik Nah, sebetulnya. Betul. Iya. Makanya kalau maksud saya bicara ini ya ke nenek barusan, nggak ada yang benar-benar sadar gitu. Iya. Mhm. Sadar. Dari awal ya, nggak Heeh. mungkin gitu. Nanti juga sadar sendiri, nggak ada, jangan ngarepin sadar gitu. Iya. Kalau dalam pendidikan itu kesadaran oke, kita tetap bangun, tetap upayakan, tapi tidak ada perilaku yang mengharapkan kesadaran. Ya lama banget tuh. Ada sih kalau Ada. misalnya gambling juga Pak Wasmin di sana dikembalikan ke alam, ya ada juga gitu. Ada. Tapi kan nggak tahu juga gambling ya, Iya. nggak bisa Mhm. diukur juga diukur. gitu. Kayak gede oke ngerti. Nah, kayak gitu gambling itu. Nggak boleh Iya. mendidik cucu atau anak dengan gambling seperti itu. Ya harus kita didikan sekarang. Ya Allah bisa karena biasa. Biasa. Masa kalau kecil dimanja tiba-tiba dia bisa melayani? Nggak mungkin, wong di Iya. otaknya juga ada pelajaran dia dilayanin. Akhirnya si Nggak ada, otaknya tidak ada pelajaran dilayanin gitu kan. dia waktu kecil dilayanin, jadi di otaknya itu ada dilayanin. Oh, Nanti udah iya. besarnya dia pengen dilayanin aja. Mana Betul. mungkin dia mau melayani. Karena tidak ada memori melayani. Nah Iya. itu tidak nanti juga sekarang mah dimanjain aja, dilayani, nanti juga dia bisa melayani. Itu dia kesalahannya. Nggak ada. Itu politik balas budi itu sebaiknya Nanti- mulai ditinggalkan Nanti deh yang sama ada orang tua adalah ya. kayak misalnya sekarang minggu sekarang saya hampir tiap hari loh mental berhak anaknya gitu, seenaknya aja gitu, mal pengen beli handphone baru, hari sekolah nggak mau Wah. gitu, terus tugas nggak dikerjakan, terus orang tuanya karena mungkin aduh nggak enak nih, saya misalnya orang tuanya juga ahli pendidikan gitu, terus anak saya kayak ini akhirnya dikerjain sama bapaknya. Saya bilang waduh itu kan nanti juga ngerti lah kalau sudah SMA sudah kuliah mah ngerti ngerjain tugas sendiri. Ya gimana ngerti wong juga pelajarannya dia diambil alih tanggung jawabnya gitu. Iya. Ya itu Nek Betul. kira-kira. Mhm. Iya, Silakan Nek semangat pakai terus, strategi cocok hidung coba Nek. Tuh, ada Baik. tega gitu sok Iya. nenek mah. So kalau mau main handphone so, kalau misalnya begitu ya wayahna handphonenya diambil dulu. Hidup ini mah bebas gitu. Kamu mau main handphone harus sama-sama fair gitu. Jangan takut dibenci sama cucu. Gitu. Takutlah cucu nanti masa depannya nggak disiplin gitu ya. Oke, Baik. Teh, ada lagi Teh? Itu untuk Nenek Winda dari Jatinangor ya. Selanjutnya ada seorang ibu yang bergabung di pagi hari ini dari Bandung. Dulu sempat kebingungan manajemen gadget pada anak, terutama anak memang jarang keluar, jadinya bermain gadget terus. Nah, sekarang anak saya ini sedang pesantren dari pekan kemarin, sehingga jauh dari gadget. Jadi tidak begitu kebingungan di dalam memanage gadget. Tetapi baru kemarin masuk pesantren, katanya saya merasa khawatir, merasa deg-degan karena anaknya ini memang anak rumahan dan dia tidak bisa menghubungi saya karena tidak membawa gadget. Nah, ini malah menjadi masalah baru karena anaknya tidak membawa gadget, tidak bisa menghubungi orang tuanya dan orang tuanya khawatir karena anaknya adalah anak rumahan begitu ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar saya bisa tenang juga bisa tega dalam mendidik anak karena saya yakin di sana dia tidak betah, baru pertama kali pesantren katanya, jadi malah takut sekarang ibunya.
Ya, Ya. jadi emang kuncinya menitipkan kan pesantren itu sama menitipkan anak ya. Saya misalnya analoginya di sini di daycare. Daycare kan menitipkannya dari pagi sampai sore. Nah, biasanya kalau orang tuanya yang misalnya yang was-was, aduh gimana anak saya betah nggak ya, nanti nangis nggak ya, biasanya anaknya itu jadi di sininya juga Sundanya mah rungsing gitu. Nah, biasanya yang Jadi saya ada kontak batin Iya, malah ya. yang saya lakukan adalah ke orang tuanya gini, Bu, Ibu mah udah kerja aja. Kan Ibu sudah memilih juga di sini juga atas dasar pilihan ke daycare yang mungkin Ibu juga sudah survei dan ini yang terbaik gitu. Udah, Ibu kerja aja di sini aman. Kenapa Bu Lilis? Saya kerja kok. Ah, saya bilang, sok Ibu jujur. Iya, saya ini Bu apa khawatir gini gini gini. Nah, nanti ya satu kalau ibunya justru tidak lapang dalam artian tidak benar-benar em, menyerahkan anak ke pesantren, nanti tuh ada tali fulkulum, nanti anak kita di sana rungsing aja gitu Rungsing, ya. heeh. Tapi kalau kitanya misalnya udahlah, ini hitung-hitung yang kita kan akan berpisah dengan siapapun termasuk anak kita. Ya berpisah itu bisa jadi berpisah yang berpisah permanen misalnya meninggal atau misalnya berpisah anak nanti juga akan Besar, kerja, kerja, akan kuliah, menikah. akan menikah dan ketika misalnya punya jodoh bisa jadi jodohnya bukan orang Indonesia dibawa juga. Nah, ini kan sebagai latihan jangan sampai emang kita itu benar-benar ini anak saya padahal anak itu adalah titipan dari Allah. Nah, itu jadi kita lepaskan anak kita dan nanti kalau misalnya berkaitan dengan gadget toh juga di pesantren pasti biasanya untuk kegiatannya sangat padat ya, misalnya kegiatan ritual ibadah, kegiatan yang lainnya gitu. Jadi ibunya yang harus sudah ini saya saatnya untuk berlatih gitu. Berlatih adalah dia titipan saya, toh juga saya menitipkannya ke lembaga yang bukan ya lembaga pesantren kan pasti lembaga positif ya Pak Wasmin gitu sudah. Dan nanti kalau misalnya mau berhubungan dengan anaknya nanti juga pulang lagi pesantren nggak mungkin misalnya pesantren 3 tahun full nggak pulang-pulang ya 3 tahun juga itu nanti pulang juga nanti nggak ada loh pesantren kayak anak saya kan pulangnya per 3 bulan per 6 bulan tuh saya suka bilang kenapa nggak setahun aja ya terus anak saya bilang iya ribet kenapa ya katanya setahun kan aku nggak balik lagi bawa ini ke pesantren lagi gitu ya. Nah nanti juga akan ada saatnya anak-anak kita pulang juga ke rumah gitu tenang aja gitu. Nah itu jadi ibunya yang harus ini saya titipkan ke yang baik gitu ya terus nanti kalau komunikasi misalnya butuh banget ada yang itu ya kan kita juga ada pesantrennya kita bisa kontak wali pesantrennya gitu dan biasanya juga di pesantren itu mungkin ada beberapa kayak misalnya anak saya sebulan sekali orang tua bukan sebulan seminggu sekali orang tua bisa sekarang video call bahkan anak saya yang boarding SMA di hari di jam di malam hari dia bisa telepon jadi disiapkan oleh sekolah misalnya telepon untuk telepon orang tua pasti ada itu mah gitu jadi kalau pengen ngontak ya mendingan ke kontak sekolah aja ke boarding aja daripada ya ke anaknya gitu Masuk kalau gadget ke anaknya ya. nah itu jadi tenang aja Bu nanti kalau misalnya tiba-tiba anaknya misalnya nggak betah karena kan di pesantren misalnya nggak ada gadget ya kita harus melatihkan tadi ini pilihan ya, orang kuat itu adalah tidak menyerah jadi dalam artian tidak lari dari pilihan hadapi aja pesantren kalau ini SMP paling ya SMP kan 3 tahun SMA 3 tahun nanti juga akan ada ini jadi harus komunikasi orang tuanya dengan dirinya sendiri kalau misalnya sekarang malah gelisah itu biasanya berpengaruh pada anaknya nanti kasihan juga Pak Wasmi Makanya kalau di daycare anak langit itu pas awal-awal itu pas ditinggalkan nangis digendongan babysitternya kan gendong gitu nangis itu pasti kan hatinya di jalan tersuat-suat itu ya. yeah. Makanya pas udah tenang, udah tertawa, Di udah foto. difoto, kita kirim fotonya ke orang tuanya biar tenang di tempat kerjanya. Iya. Nah, Anda pun kalau mau lagi rindu banget itu Boleh coba minta minta fotonya. foto ke wali kelasnya. Ustaz, fotoin tuh lagi ngapain gitu. anak saya Nah, boleh. gitu. Kayak kalau anak saya setiap hari Pak Wasmin Heeh. ada foto-fotonya misalnya di ketika di kelas atau misalnya di asramanya gitu. Jadi Betul. mungkin itu untuk oh ya kita jadi lebih tenang. Betul. Udah saya udah tenang menitipkan anak saya di boarding. Nah lebih tenang lagi ketika dipoto anak saya sehat. Yeah. Kemudian ketika dipoto juga dia ceria gitu. Sebetulnya Bu sudah punya pengalaman sekali loh menyapih anak
gitu. Waktu menyapih dari susuan itu kan awalnya ibu juga takut nanti kurang gizi apa gitu kan. Nah sekarang sudah menyapih juga, takut Iya. nanti anaknya nggak betah, ya udah di sana disapih gitu. Tapi ini kayaknya orang Parahyangan deh ya, Orang Sunda. orang Sunda nggak sih? Iya, nggak kayak Soalnya kita pernah mengantarkan ke Jerman nih ada 2 tipikal, satu anak yang beasiswa yang dari Aha. Parahyangan gitu, gitu. di Satu dari bandar, seberang. yang satunya dari seberang dari Sumatera gitu. Yang di bandara itu Aha. di bandara itu yang dari Parahyangan itu yang dari kultur Sunda itu pelukannya lama nangis. gitu Dan kayak itu nangis rombongan. gitu. Diantar Banyak. sama keluarga besar sama rombongan haji gitu. Aduh, kayak rombongan Iya. haji. Jangankan ke luar negeri, Pak Wasmin, saya aja dulu studi tour ya waktu SMP, padahal deket ke Anyer, yang nganter nenek, kakek, paman saya, ibu Kayak saya, mau bapak pergi. saya, ditungguin gitu. Nah itu Sementara yang itu yang dari Sumatera itu belum cuman salaman sebentar itu bapak ibunya bilang apa? Pergi ke Lona, pergi kau lah, pergi kau. ada bahkan nggak Nanti- datang. Nanti Ada kalau udah sukses baru pulang. Nah gitu tuh. Itu Ada- orang Sumatera kayak Iya, gitu. ada malah Iya. yang nggak datang, masih di sana di Sumatera. Kenapa nggak diantar? Ribet, kasihan kalau ke Jakarta jadi transport lagi orang tua jadi ini Nah, gitu. gitu. Anaknya ini aja gitu. Itu orang Sumatera tuh kayak gitu. Makanya perantau-perantau tuh Sumatera tuh. Terus pas di Jermannya yang orang Sunda itu nelpon orang tua jauh di sini mah gini makan, aduh nanti kita kirim gitu. Orang Sumatera nggak nelpon orang tuanya. Iya, iya. Baik. Jadi memiliki karakter yang berbeda juga nampaknya ya. Dilihat dari daerah juga sudah berbeda ya. Baik. Ya. Ada Bunda Halimah. Bunda Halimah memiliki cucu usianya TK. Kalau mau belajar di rumah semangat, tapi syaratnya ini adalah setelah belajar dia boleh nonton di HP katanya. Kalau tidak, dia tidak mau belajar. Apakah ini boleh diaplikasikan pada anak atau ada efek negatifnya? Atau bahkan kira-kira hal apa yang harus dilakukan agar anaknya ketika mau belajar tidak memberikan syarat katanya? Ya, boleh. Itu boleh ya. Karena dalam pendidikan itu salah satu bentuk reinforcement. Reinforcement itu salah satu teknik penguatan gitu kan. Jadi penguatan itu kalau ada perbuatan buruk diberi konsekuensi sehingga dia efek jerah. Kalau ada perbuatan baik diberi reward biar ada efek menguat gitu. Kan kita sering kebalikannya tuh. Kalau anak lagi nakal juga disogok gitu. Sehingga dia mau cicing gitu kan, anak nangis dikasih handphone supaya cicing, itu kan berarti perbuatan buruk malah dikasih reward, kebalik gitu kan. Iya. Nah harusnya justru ketika dia belajar baru dikasih reward, salah satunya reward boleh nonton di YouTube atau di apa sekian menit, sekian jam gitu, boleh. Itu boleh nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan. Itu bisa juga Pak Wasmin dibalik, kamu pengen main gadget berapa lama? Aha. Sekian, oke, belajarnya berarti 2 kali lipat. Ya betul. Misalnya mau main gadget, aku mau kayak anak saya protes, masa aku 3 jam Bun, aku 6 jam, ya boleh 6 jam, tapi kamu nanti membuat karyanya 2 kali jam. lipat. Masa sih Bun, kok segitunya nggak manusiawi? Ya kamu juga nggak manusiawi, main 6 jam mau main apa, saya bilang gitu. Jadi enak gitu. Jadi emang hidup ini nggak ada misalnya kok harus ada syarat, harus ada pamrih, ya nggak ada yang Ya kehidupannya emang kayak gitu. Itu yang disebut dengan memantaskan diri. Nanti di perusahaan juga ada syarat bisa masuk perusahaan. Mau jadi pebisnis juga ada syarat-syarat produk yang diterima pelanggan. Semuanya emang pada dasarnya kualifikasi individu, kualifikasi seseorang ketika dia memenuhi syarat-syarat gitu. Kita kan melatih diri, mendidik diri untuk memenuhi syarat-syarat itu. Semakin besar syarat-syarat yang bisa kita penuhi, semakin berkualitas seseorang. Jadi boleh ya. Ada lagi Teh? Ada selanjutnya kita sapa kembali. Ada Ibu Diah dari KBB. Berkaitan dengan gadget dan privasi anak katanya. Jadi memiliki pengalaman Ibu Diah ini, anaknya ini SMP kelas 1. Pernah bilang, Umi itu tidak boleh tahu privasiku. Kenapa selalu buka-buka chat WA pribadiku sama temanku bla 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 katanya. Padahal anaknya ini menggunakan HP ibunya ini untuk kepentingan belajar, tapi sering beloknya kemana-mana. Ibu dia ini tidak memberikan HP ke anak sebelum anak-anak menginjak SMA katanya. Nah, selidik ternyata anaknya ini pernah buka konten-konten dari psikolog yang bilang bahwa anak itu punya privasi
Jadi orang tua tidak boleh buka HP anaknya. Kemudian anaknya menunjukkan konten itu ke ibu dia tadi. Tuh Mi dengar kata-kata ini, Umi itu tidak boleh buka chat WA aku. Nah, bagaimana menghadapi hal seperti ini? Karena rasanya anak zaman sekarang ini jadinya lebih pintar dari kita ya, terutama dalam urusan membantah katanya. Iya. Silakan, Bu Lilis Wasmin. Jadi emang ada juga yang mengatakan kita harus udah percaya aja pada anak. Lagian kan anak punya profesi juga. Nah, dengan begitu apakah orang tua jadi bisa tenang ya Pak Wasmin? Karena dengan sekarang loh, sekarang itu Teh Sarah ya, anak itu misalnya dia mengkonsumsi konten-konten porno itu dia awalnya tidak mencari loh Pak Wasmin, tapi dikirim gitu, dikirim. Nah, kebayang kalau kita tidak misalnya sambil tadi mengawasi dia dikirim, awalnya mungkin dia apa sih lama-lama mungkin tertarik juga karena suka dikirim. Nah, koreksinya dari mana? Moralnya dari mana gitu? Kalau nggak dari orang tua. Nah, kalau saya sih saya menghargai yang jaga privacy. Nah, kalau saya sendiri lebih ke arah lebih tenang aja Teh. Jadi kalau misalnya saya ke anak-anak, ya kalau tidak ada apa-apa, kenapa kalian keberatan gitu? Dan kalau misalnya kalian penuh dengan karya, justru orang yang punya karya itu bukannya mau dilihatkan, misalnya Bun coba dong lihat ini gitu. Kalau nggak ada apa-apa, nah itu. Jadi kalau misalnya nanti ada berpendapat begitu, kemudian kitanya jadi tenang terus, karena banyak juga kasus Pak Wasmin, orang tuanya udahlah percaya kepada anak, tiba-tiba dia kaget anaknya itu baik, tapi ternyata dia baru tahu anaknya itu ketua di grup pornografi, jadi dia ketuanya, bayangin. Nah ini gimana Bu Lilis gitu, anak saya itu anak baik. Nah makanya kan sekarang mah banyak orang mempengaruhi anak-anak ibu. Kenapa kita harus diam aja? Kenapa kita dengan, kalau saya berpikir kita percaya kepada anak, justru percaya kita itu dengan check and recheck. Dalam Islam harus check and recheck gitu. Jadi justru saya bilang ke anak-anak, Bunda percaya, karena percayalah Bunda check and recheck, biar kamu tidak mungkin percayanya, ya kamu tidak akan mungkin kamu nyari-nyari konten itu. Tapi ya Allah, yang sekarang dikirim-kirim Pak Wasmin gitu ya, kekerasan dan sebagainya, bully dan sebagainya. Nah kita kan belum sebelum lanjut ke hal yang tidak diinginkan, ya kita harus koreksi dulu. Nah tentunya ke arah sana. Ya. Pak Wasmin ada tambahan? Ya, berhubungan dengan manajemen gadget itu ditarik mundur dulu ke belakang. Jadi saat memberikan gadget ada agreement, ada MOU, kesepakatan bahwa privasi kamu ya kalau berhubungan dengan aurat kamu itu aja. Boleh kamu nutup pintu gitu kalau memang lagi buka aurat gitu. Tapi kalau berhubungan dengan konten-konten nggak ada privasi. Nggak ada privasi. Karena kalau itu kamu takut ketahuan orang tua berarti kejelekan. Karena kalau sebuah prestasi pasti kamu pengen dikasihkan orang tua karena memang ada reward. Setiap prestasi kan ada reward dari kita. Dan kalau kejelekan, ini masalahnya bukan masalah privasi nggak privasi, ini masalah pendidikan. Kami berhak melarang, kami berhak menyita. Gitu. Nah itu termasuk juga definisi pacaran zaman sekarang juga sudah harus didefinisikan di agreement ya, di konsekuensi di awal gitu. Kalau kami definisi pacaran itu bukan berdua-duaan di tempat gelap lagi sekarang mah, adalah chatting yang bunyi chattingnya kalau dengan lawan jenis itu sudah mulai ke arah personal. Misalnya di organisasi, di BEM gitu ya, chatting dengan akhwat misalnya, awalnya ngajak rapat, lama-lama nanyain udah makan belum segala macam. Nah itu tuh sudah dianggap pacaran. Nah kalau kayak gitu termasuk negatif, itu sudah harus mulai di boykot ya. Karena kalau belum siap dia finansialnya belum. Tapi kalau udah mandiri finansial ya mungkin dia lagi nyari jodoh, ya bolehlah kita kasih kesempatan. Mungkin lagi mau ta'aruf, ayo kita kenalin, siap kita lamarin, kan gitu aja. Kita kan bukan nggak melarang nyari jodoh, kita melarang pacaran. Kalau nyari jodoh ayo. Tapi kalau nyari jodoh syaratnya harus siap dulu finansialnya gitu. Gitu ya. Jadi itu di awal Bu, di awal dikasih dulu MOU, di agreement di awal. Terus berhubungan dengan percaya nggak percaya ke anak, kemarin sudah kita bahas ya. Kepercayaan itu kamu perjuangkan. Kepercayaan orang tua itu bukan pemberian ya. Itu kamu perjuangkan. Bagaimana supaya orang tua percaya? Kalau orang tua udah percaya, emang kamu semakin enak.
Logikanya semakin dipercaya semakin dibebaskan. Semakin tidak dipercaya semakin diawasi. Nah, kalau kita sering ngawasin dalam kondisi kamu bagus, sidak bagus, bagus, nah, artinya kamu bisa dipercaya tuh lama-lama sidaknya mulai dikurangin. Awalnya tiap hari, lama-lama seminggu cuma sekali, lama-lama sebulan cuma, lama-lama sudah karena beberapa kali sidak ternyata kontennya bagus, ini bagus, kita udah jarang sidak lagi. Karena kalau kamu memperjuangkan kepercayaan itu. Gitu. Jadi seperti anak saya nih yang udah kuliah nih, kadang-kadang izin pulang malamnya telat. Ayah percaya kamu di luar memang untuk urusan BEM, untuk urusan tugas. Ciri-ciri bahwa kamu untuk itu, kamu nggak ada masalah untuk ditelepon, video call setiap saat. Video call ya kuncinya ya. Jadi kamu posisi di mana, di ruang mana, itu kamu siap. Kalau pas ayah telepon, kamu nggak siap, video call nggak diangkat, artinya kamu lagi negatif gitu. Nah, memang beberapa kali saya sidak gitu ketika dia pulang mungkin udah jam 10 malam, saya sidak dia lagi ada di sebuah ruangan, saya lihat nggak di tempat dugem lah yang jelas ya. Di mana gitu ya. Lagi ada di kamar temennya dan temennya saya kenal gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya dia bisa dipercaya gitu. Beberapa kali juga nggak saya cek video call gitu. Nah, ini istri saya juga kadang-kadang kalau saya di luar, nelponnya nggak nelpon voice call, video call gitu. Nah, kalau sekali saja saya mungkin lagi di mana gitu, mungkin lagi di tempat maksiat misalnya gitu, wah bisa jadi dia udah nggak akan percaya lagi ke saya gitu. Nah, tapi kan ini kepercayaan kita perjuangkan. Ya. Jadi kepercayaan orang tua ke anak, anak harus perjuangkan, bukan pemberian itu, harus diperjuangkan. Itu kuncinya ya. Baik, alhamdulillah. Itu nampaknya menjadi interaksi terakhir yang kita sapa. Beberapa interaksi lain, insya Allah nanti kita bahas di pekan depan. Saya akan simpan. Pak Wasmin, Bu Lilis, terima kasih. Di akhir, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, manajemen gadget ini merupakan hal yang sangat penting dan kita harus mulai konsentrasi lagi orang tua. Kadang-kadang kita lupa memperlakukan handphone sekarang seperti handphone dulu zaman handphone yang masih Nokia gitu. Sekarang udah beda itu ya, bukan yang seperti dulu lagi. Itu kayak dunia itu. Itu sudah dunia baru mereka ya. Sehingga kita harus lebih serius lagi, nggak bisa sembarangan ya. Dan yang bagi sahabat-sahabat yang masih belum tega gitu untuk bisa melakukan manajemen, jangan-jangan Anda ada trauma-trauma tuh, ketakutan-ketakutan, was-was nih. Sebagai orang tua kalau was-was ya memang coba ikhtiarnya ke Wasmin ya. Kalau was-was Wasmin gitu. Itu ikuti Hipnoterapy Certification Workshop, silahkan ke 0811 225 002 0811 225 002. Demikian Desara. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis, Pak Wasmin atas kebersamaan di pagi hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di pekan depan. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.